Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal asam basa untuk kimia kelas 11. Baik, mari kita mulai untuk membahas soal pertama. Baik, untuk soal pertama, jika BaOH2 dianggap terionisasi sempurna, pH larutan 2 liter BaOH2 0,4 molar, log 8 sama dengan 0,9 adalah, ya. Di sini kita tulis dulu yang diketahui, yaitu ada molaritas atau konsentrasi BaOH2-nya yaitu 0,4 molar. Kemudian ada volumenya 2 liter dan log 8 katanya sama dengan 0,9. Yang ditanya adalah pH. Maka cara menjawabnya, ya, kita buat dulu reaksi ionisasi dari BaOH2. Ya, ini adalah reaksi BaOH2, reaksi ionisasinya. Baik, kenapa di sini 2, di sini min 1? Jadi caranya adalah kita tukeran ini aja ya, bilog ke sini. Ini 2, berarti itu akan ditaruh di muatannya si Ba, yaitu menjadi 2+. Kemudian BA ini kan adalah 1, ya kan? Nggak ditulis itu kan artinya 1 kan, jadi BA-nya 1, berarti di sini tukeran jadi OH-nya yang min 1, seperti itu. Kalau kita perjelas sebentar, BaOH2. Jadi tukeran gitu ya, ini 2, jadi BA-nya 2+ gitu, ditambah si BA ini 1 kan, karena tidak ditulis itu artinya kan BA-nya sebanyak 1 gitu kan. Jadinya di sini OH-nya, tandanya berarti min 1. Nah, kalau angka 1 itu kan tidak ditulis, jadi cukup menuliskannya adalah minnya saja, seperti itu. Kemudian 2 yang di sini itu artinya menunjukkan OH-nya sebanyak 2. Pindahkan ke depan sini. Seperti itu formatnya ya. Untuk menuliskan reaksi ionisasi. Sehingga ya kita dapat B-nya. B itu valensi basah di sini kan OH-. Valensi basahnya itu adalah 2, yaitu dilihat dari banyaknya OH-nya di sini ada 2. Koefisien OH- lihatnya 2, seperti itu ya. Nah, setelah kita menuliskan reaksi ionisasi dan mengetahui mengetahui valensi basahnya, langkah berikutnya adalah mencari pOH. Ya, kita tulis dulu konsentrasi OH-nya, berarti kita hitung B dikali MB itu adalah konsentrasi basahnya, B itu adalah tadi valensi basahnya. Valensi basah kita masukkan 2. MB-nya itu adalah 0,4 ini. Jadi hasilnya 0,8. Jadi sama dengan, bisa kita tulis 8 kali 10 pangkat min 1. Itu adalah konsentrasi OH-nya. Setelah itu kita masukkan menjadi pOH ya. pOH itu adalah penulisannya min log OH-. Nah, OH-nya kan kita udah dapat nih, ya kan? Ini OH- itu 8 kali 10 pangkat min 1. Jadi min log, nah, masukkan OH-nya 8 kali 10 pangkat min 1. Seperti itu. Lalu langkah berikutnya kita rubah, ini 1 min 1 ini ya. Ini angka 1 kita taruh di depan, begitu formatnya ya. Lalu dikurang log di sini 8. Jadi kalau di sini pangkatnya min 3, berarti di sini kita turunkan di depan 3 min log 8 gitu. Kalau di sini pangkatnya 4, ya di sini 4 min log 8. Seperti itu ya. Lalu kita masukkan nih, karena di sini sudah diketahui log 8-nya itu adalah 0,9. Berarti kita ganti 1 dikurangi 0,9, yaitu 0,1. Jadi nilai pOH-nya adalah 0,1. Yang ditanya itu adalah pH ya. pH sama dengan berarti 14 dikurang pOH. Berarti 14 kurang 0,1, yaitu 13,9. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah A. Baik, kita lanjut untuk nomor 2. Untuk nomor 2, pH suatu basa kuat bervalensi 1 adalah 11. Konsentrasi ion OH- dalam larutan basa tersebut adalah
Diketahui di sini kita tulis dulu pH-nya adalah 11, B-nya itu adalah 1, B itu adalah valensi basanya, ini diketahui 1. Yang ditanya adalah konsentrasi ion OH-nya. Lalu kita jawab, yaitu berarti kita tentukan dulu pOH-nya. Berarti mencari pOH 14 dikurang pH. Ingat ya, 14 kurang pH berarti pH-nya 11, berarti 14 kurang 11 yaitu 3. Kita rubah penulisannya seperti ini. 3 itu menjadi, berarti 3 menjadi pangkat di sini 10 pangkat min 3. Jadi min log 10 pangkat min 3. Jadi kalau di sini 4 berarti kita merubah penulisannya menjadi min log 10 pangkat min 4. Kalau di sini dapat pOH-nya 5 berarti min log 10 pangkat min 5. Seperti itu ya. Setelah kita rubah bentuknya seperti ini, maka yang disebut konsentrasi OH ini adalah apa? Ya ini yang di depan tadi, yang di depannya log ya, atau di numerusnya, yaitu 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasi OH nya adalah 10 pangkat min 3. Atau jawabannya adalah D di sini. Baik, kita lanjut untuk nomor 3. Berikut tabel nilai Ka dari beberapa asam pada TK. Di sini ada asamnya, kemudian di sini ada nilai Ka-nya. Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan asam-asam tersebut adalah, baik untuk melihat kekuatan asam itu kita lihat dari nilai Ka-nya. Kalau dia semakin besar berarti itu nilai kekuatan asamnya semakin besar. Seperti itu. Nah, berarti kita lihat di sini karena semua pangkatnya minus ya. Kita lihat pangkat yang paling besar berarti minus 4. Ya. Berarti yang paling besar adalah Ha, lalu berikutnya di sini ada minus 5 ada 2, berarti kita lihat angka depannya ini ada 1,8, ada 6,5. Berarti yang terbesar, yang lebih besar gitu Hb, bukan Hd. Setelah itu urutannya berarti Hd, ya kan? Setelah itu berarti He, lalu Hc, lalu berikutnya Hf. Nah, di sini berarti kalau sesuai urutan Hb lebih besar dari Ha, lebih besar dari Hb, lebih besar dari Hc. Ha, Hb, Hc. Ha ya. Sini saya udah menuliskannya. Urutannya Ha, Hb, Hc. Nah, ini betul ya. Ha lebih besar dari Hb, Hb lebih besar dari Hc. Kemudian ada juga yang betul yaitu C. Ha lebih besar dari Hb, lebih besar dari Hd. Kalau yang berturut-turut ini yang C, tapi ini juga secara kekuatan betul. Ha lebih besar dari Hb, lebih besar dari Hc. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor 4. Di antara asam berikut yang merupakan asam terkuat, ya ini lihat dari Ka-nya lagi ya, mana Ka-nya yang bernilai paling besar. Sini terlihat pangkatnya itu yang paling minusnya paling sedikit, yaitu minus 2, berarti ini SO4-. Jadi yang paling kuat, yang paling besar yaitu adalah B jawabannya. Kita lanjut ke nomor 5. Untuk mengukur derajat keasaman larutan asam atau basa, paling tepat digunakan indikator. Jawaban yang tepat adalah E. Kenapa? Karena kalau kita pakai indikator universal, itu kita bisa menunjukkan kalau larutan itu pH-nya adalah misalnya 6, ya akan terukur 6 gitu. Kalau pH-nya larutan itu adalah 7, ya terukurnya adalah 7 gitu ya. Kalau pH larutan ini adalah 8, ya akan terukurnya oleh indikator universal itu ya 8, seperti itu. Kemudian kalau dengan yang lain ya, yang ini dia cuma apa namanya ya, perkiraan saja gitu. Jadi kalau misalnya ini pH-nya 8, maka yang bisa kita dapatkan infonya adalah bukan 8-nya, tapi kalimatnya
atau yang kita dapat adalah perkiraan, yaitu lebih besar dari misalnya 7,1. Lebih besar dari 7,1 itu kan juga termasuk 8 gitu. Jadi kita tidak bisa menemukan angka 8 gitu. Cuma perkiraan, yaitu lebih besar dari 7,1 atau lebih besar dari 6,5 seperti itu. Jadi lebih tepatnya adalah kita gunakan universal. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan saya lanjutkan di soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.